Ikuti dan hadirilah Safari Dakwah Sumatera Barat Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullahu Ta'ala 29 Zulhijjah 1443 Hijriah sampai dengan 2 Muharram 1444 Hijriah atau 29 Juli sampai dengan 1 Agustus 2022. Dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majelis-majelis zikir dan ilmu. Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat tingginya. Jumat 29 Zulhijjah 1443 Hijriah atau 29 Juli 2022, Masjid Tuanku Imam Bonjol, Lubuk Sikaping, Pasaman. Ba'da maghrib sampai dengan selesai, ibarat menggenggam bara api. Sabtu 30 Zulhijjah 1443 Hijriah atau 30 Juli 2022, Masjid Al-Ikhlas, Panapa, Lubuk Sikaping, Pasaman. Ba'da subuh sampai dengan selesai, kedudukan sunnah dalam Islam. Ba'da zuhur sampai dengan selesai, Masjid Abu Ayyub Al-Ansori, Pasaman Barat. Biarlah demi cinta. Ba'da maghrib sampai dengan selesai, Masjid Jabal Rahmah, Pasaman Barat. Nikmat surga dan siksa neraka. Ahad 1 Muharram 1444 Hijriah atau 31 Juli 2022, Ba'da subuh sampai dengan selesai, Masjid Raya Nurul Huda, Batu Basa, Kabupaten Padang Pariaman. Nikmat di atas hidayah. Jam 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, Masjid Al-Ikhlas, Koto Mandake, Kota Pariaman. Keagungan ilmu hadis dalam Islam. Ba'da maghrib sampai dengan selesai, Masjid Nurul Hidayah, Jalan Indarung, Rimbo Datar, Kelurahan Bandar Buat, Kota Padang. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Dan Senin 2 Muharram 1444 Hijriah atau 1 Agustus 2022, Ba'da subuh sampai dengan selesai, keistimewaan sholat subuh berjamaah, Masjid Nurul Hidayah, Jalan Indarung, Rimbo Datar, Kelurahan Bandar Buat, Kota Padang. Kajian ini insya Allah disiarkan di semua media sosial. Abiyati TV, Pasaman Mengaji, Saudi TV, KM TV, Manhaj Salaf TV, Hak TV, Baba TV Sunnah, Suska Mengaji, Payakumbuh Mengaji, Bangkinang Mengaji, Kampar Mengaji, Aira TV, Datariau.com, dan Radio Robani 91,1 FM. Terbuka untuk umum. Untuk kaum muslimin yang hadir, mari simak sepenuh hati. Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.
Pakai ini juga. Supaya tidak lama. Supaya tidak lama. Pakai ini kan agak cepat capeknya. Terima kasih. Pandai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla wa ala wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul huda sallallahu alaihi wa ala alihi as-sadati asy-syurafa wa ashabihi al-kiramin nubala wat-tabi'ina lahumun nujaba wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil iqabi wal jazaa. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal mala bi taqwallahi haqqat taqwa wa muraqabatihi fis sirri wan najwa fa inna ajsadana 'ala an-nari la taqwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para alim ulama, para ustadzah, jadi pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, para hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat yang hadir di Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Apa nama kampung? Pokio? Opir. Pasaman Barat. Yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Yang besar tak saya sebutkan gelar. Yang tak bergelar tak tahu pula namanya. Semoga semuanya dalam limpahan rahmat dan karunia Allah yang Maha Pengasih, Maha Pemurah. Bersyukur kita pada hari ini bisa menepati janji. Kalau Ustaz Abu Azmi bilang setahun, saya bilang 2 tahun. Menanggung rindu nak bertemu. 2 tahun ya. MTQ Nasional Sumatera Barat tahun berapa? Tidak ada yang hafalannya kuat di sini. Hah? 2020. Iya. Sekarang 2022. Nah, saat itulah kita berjanji akan bertemu di tempat yang mulia ini. Tapi malang tak dapat ditolak, bujur tak dapat diraih. Kita merencanakan yang berlaku ketentuan ilahi. Kami berangkat ke Mentawai untuk suatu harapan yang mudahan tergapai. Tetapi ternyata ombak yang membuat kami terbuai-buai. Perjalanan 3 jam menjadi 10 jam. Rencana berada di Mentawai sehari atau setengah hari menjadi 3 hari setengah. Sampai-sampai kain tak berganti 3 hari. Waktu itu musim pandemi, masker pun tak diganti, juga tak dicuci. Macam mana nak mencuci? Untuk bersuci saja air tidak cukup, sehingga sering menahan. Harusnya setengah hari 2 kali,
menjadi sekali 2,5 hari. Tidak. Ini mohon maaf. Jadi setelah pulang waktu tak tiada. Sudah tiada lagi karena tugas-tugas yang menanti di negeri asli di bumi lancang kuning. Oleh itu saya mohon maaf. Bukan karena jembatan biasa lapuk, janji biasa mungkir. Sebab pepatah ini hari ini tidak berlaku lagi. Karena jembatan sekarang teguh-teguh. Karena dibuat bukan dari buluh, tapi dibuat dari baja dan beton yang kokoh. Oleh sebab itu tak ada lagi pepatah jembatan biasa lapuk, janji biasa mungkin. Jembatan sekarang kokoh-kokoh. Oleh sebab itu janji mesti selalu diikat dengan kuat. Oleh sebab itu saya masukkan daftar prioritas Pasaman Timur dan Pasaman Barat. Alhamdulillah hari ini sudah kutepati. Semoga tak ada lagi keraguan dirimu dalam hati bahwa sebenarnya hati ini benar-benar merindukanmu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Selawat dan salam kepada Nabi yang telah mengikat kita dalam janji suci untuk saling mencintai yang berbuah bahagia duniawi dan surgawi. Iman tak mungkin kokoh kecuali dengan saling mencintai. Oleh itu, biarlah demi cinta. InsyaAllah kita berbincang di siang ini, tak boleh lama-lama. Pasalnya, waktunya, kondisinya tidak kondusif. Para ahli hikmah berkata, tak baik cakap lama-lama di depan 3 orang yang sedang menahan lapar, dan siang biasanya lapar. Yang sedang menahan hajat, atau yang sedang menahan marah. Saya tambahkan termasuk yang menahan kantuk. Jadi siang ini yang belum makan menahan lapar, yang sudah makan menahan kantuk. Oleh sebab itu, insya Allah saya tak akan lama-lama, hanya sampai selesai. Iya, hanya sampai selesai. Kaum muslimin dan muslimah, saudara, saudari, ikhwan dan akhwat, jemaah yang hadir di Masjid Abu Ayyub Al-Ansari atau yang menyaksikan melalui media atau TV. Mudah-mudahan pertemuan ini, kalaupun tidak memuaskan, saya harap tidak mengecewakan. Ya. Walaupun tak memuaskan, tapi tetap tidak mengecewakan. Kalau ada yang kecewa nanti, tolong langsung interupsi. Ustaz, saya kecewa. Supaya kita selesaikan di sini. Tidak boleh dibawa dendam dalam hati. Pasalnya membuat kita lama menderita. Dan kita habis ngaji tak boleh menderita. Harus melapangkan hati. Karena Nabi katakan ini taman surga, kata protokol tadi. Iya, taman surga. Hah? Dimakan? Hah? Terlalu dekat? Dekatkan lagi, termakan nanti. Baik. Ya Allah, ini tidak cukup nih. Ini untuk orang luar. Ini berarti kita orang dalam semua. Hah? Kita orang dalam, cepat selesai permintaan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Biarlah demi cinta. Tadi ada yang bertanya, apa maksud judul ini? Yang bertanya istri pula. Iya. Ini multi tafsir sebenarnya. Mungkin biarlah demi cinta, engkau aku bawa engkau ke sini. Atau biarlah demi cinta, kau cari kau teman lagi. Dan sebagainya. Supaya paham, nanti dengarkan langsung kajian ini. Kaum muslimin dan muslimat. Sesungguhnya cinta adalah perasaan yang bisa membuat orang bergembira dan bahagia.
Tetapi bisa saja menimbulkan rasa pahit yang getir. Sampai-sampai terasa berat dan getir. Sampai ada pepatah yang terangkum dalam sebuah lagu. Walaupun aku tak pandai berlagu. Tahu berlagu? Kalau tak pandai berlagu maksudnya berbohong ya. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah, kalau kau tahu, sambung, pria pahit, takkan kau gulai dengan kelapa. Kalau kau tahu bercinta pahit, takkan kau mulai dari semula. Ini cinta. Hah? Cinta gagal. Betul ya, cinta gagal, Masya Allah. Pernah merasakan? Sakitnya tuh di sana, bukan di sini. Sini tak ada sakit. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Cinta, ada yang gagal, ada yang berhasil. Ada yang menggembirakan, ada yang merungsingkan. Itu merungsingkan, memusingkan, membuat hati sempit. Dan cinta yang benar-benar bahagia adalah cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya. Cinta yang berbuah surga. Imam Ibn Taimiyah, Syekhul Islam, mengatakan dalam suatu kalam, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia itu terdapat surga, siapa yang tak masuk ke dalamnya tak akan mendapatkan surga akhirat. Siapa yang mencintai Allah atau mencintai karena Allah atau mencintai di jalan Allah, buahnya manis, buahnya segar. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, buahnya manis. Allah sangat manis. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada 3 perkara, siapa yang ada ketiganya pada dirinya pasti merasakan manisnya iman. Pasti merasakan manisnya iman. Allah, bagaimana manisnya iman? Kaum muslimin, bagaimana nikmatnya iman? Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Manisnya iman, berkata Imam kita An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim. Apa kata beliau? Halawatul iman istilzazut ta'at. Istilzazut ta'at, merasakan lezatnya ketaatan. Pernah merasakan lezatnya ketaatan? Hah? Tidak pernah. Belum ya? Antum disuruh menikah, lalu taat atas suruhan ini, menikah, tidak lezat? Katanya belum, dan nikah belum. Belum. Sudah. Perlu diulang kembali. Belum merasakan nikmatnya. Sudah. Kan tu bilang tidak tadi. Lupa. Berarti perlu diperbaharui. Kan ada kesempatan. Istri baru berapa? 2. 2 tidak ada nikmat sama sekali. Antum lupa bismillah. Belum terasa nikmatnya. Sudah, alhamdulillah. Awak sekali aja luar biasa nikmatnya. Sampai kita merasa kalau 1 saja begini bahagia, 2 pasti lebih bahagia lagi. Itu angan-angan laki-laki.
tapi adalah kirisawan perempuan, maka mereka akan berusaha mati-matian menghalangi. Iya, makanya kaum muslimin dan muslimat mati-matian menghalangi. Makanya peraturan pemerintah nomor 10 itu tahun 81 itu akibat usaha Ibu Tin waktu itu. Bisikkan pada Pak Soeharto buat peraturan pemerintah, tidak boleh menikah kecuali izin kantor utama. Gara-gara ini kaum laki-laki di Indonesia menderita, khususnya yang PNS. Enggak. Sangat berbeda dengan di Afrika. Afrika katanya di satu negara, saya lupa negara apanya, bila istrinya tidak dimadu dalam 1 tahun, suaminya dicambuk oleh istrinya. Kalau ada istri kita begini di sini, alangkah manisnya iman di sini. Kenapa kita berbuat taat, berbuah manis? Abang tidak menikah lagi dalam setahun, aku cambuk 100 cambuk. Gimana kira-kira? Setuju nih? Setuju? Usulkan aja. Mana tahu berhasil. Tapi kita akan kalah suara dari ibu-ibu. Kita akan kalah suara dari ibu-ibu. Ibu-ibu 1 jumlahnya lebih banyak. 2 suaranya lebih didengar. Buktinya sedang asik ngaji, datang telepon dari istri, bang pulang, langsung pulang. Itulah bahagianya kan, merasakan nikmatnya ketaatan. Dan nampak? Jadi mau nambah lagi? Subhanallah. Begitulah ketaatan. Orang merasakan nikmatnya, lezatnya ketaatan. Kata Imam An-Nawawi, istilzazut ta'at wa tahammulil masyaqqi fiha, dan siap menanggung apapun risiko untuk mendapatkan kelezatan itu. Maka lahirlah gunung kan kudaki, terbalik, laut kan ku seberangi, terus gunung kan akan kudaki. Asam di gunung, ikan di laut, bertemu dalam kuali, belanga. Antum bahasa baru tuh, kuali dalam belanga. Ikan tuh dimasak paling sedap dalam belanga, bukan di kuali. Coba nanti, masih ada belanga? Masih? Coba nanti. Buat gulai di kuali, buat gulai di belanga, pasti sedap di belanga. Coba. Apalagi satu masak. Yang pertama, satu masak yang kedua. Ma'asyiral kiram. Wa tahammulil masyaqqi fiha, siap menanggung beratnya ketaatan itu. Salat nikmat, lama berdiri lezat. Puasa nikmat, lama menahan lapar nikmat. Siap menanggungnya. Bukan tidak lapar, bukan tidak capek, tetapi tak ada. Lama menuntut ilmu, lama berdakwah, semuanya nikmat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ketika Nabi kita alaihi salatu wassalam berdakwah, pergi ke Taif karena Makkah tak menerima dakwah. Habis sudah harapan, bukan habis harapan pada Allah, tapi harapan orang Mekah untuk membuka peluang bagi dakwah. Ma'asyarul kiram, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabi pergi ke Taif. Ternyata medannya Taif lebih sulit dari medannya Makkah. Karena berharap saudara sepersusuan, mama sepersusuan, tante sepersusuan, abang sepersusuan, ternyata lebih jauh daripada yang senasab, sedarah, bukan sepersusuan lagi. Tetapi Nabi tak putus harapan. Dalam perjalanan pulang, setelah Nabi dilempari
dihina dan dicaci, direndahkan dan diburuk-burukan. Coba bayangkan, disuruh orang-orang yang kurang akal untuk melecehkan Nabi SAW. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Ya, Allahumma illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, andainya engkau tak marah kepadaku, apapun yang berlaku aku tidak peduli. Biarlah demi cinta. Biarlah demi cinta. Apapun yang mereka lakukan kepadaku, tapi cinta kepadamu asal tidak luntur, maka aku tidak peduli. Sakit enggak Ustaz? Sakit enggak? Kalau dibayang-bayangkan, antum datang ke tempat ini, lalu berdakwah dengan harapan dapat perlindungan karena Makkah tidak lagi melindungi. Penduduk Makkah sudah memuncak benci. Lalu antum datang ke sini dengan harapan di situ ada saudara sepersusuan, di situ ada etek sepersusuan, di situ ada inyak sepersusuan. Ternyata mereka lebih dahsyat lagi penolakannya, dilentari, disorak-sorakin, diarak dan sebagainya. Disuruh anak-anak dilempari dengan batu sampai berdarah tubuh Nabi. Sakit enggak? Sakit fisik dan psikis kita. Tapi kalau cinta, biarlah demi cinta. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau benar-benar cinta, apapun yang kita suka siap kita tinggalkan. Makanya ibu-ibu sebenarnya kalau nak nyuruh suaminya berhenti mencintai apa namanya, rokok namanya, rokok ya, masih ada yang suka. Hah? Kenapa enggak? Pria punya selera. Hah? Bilang bang, abang cinta sama saya itu tidak. Kalau yang cintanya lebih kepada rokok, apapun dia siap lakukan. Biarlah demi cintaku pada rokok. Hah? Tapi kalau cinta pada saya, istrinya, biarlah demi kamu saya melepaskan cinta kepada rokok. Berat, tapi demi cinta, biarlah demi cinta. Karena nikmat kaum muslimin dan muslimat. Kemudian wasabri 'alal adza fiha, dan siap sabar menanggung apa? Menanggung adza, apa istilahnya? Kesulitan, tantangan, penderitaan dalam menegakkan ketaatan itu. Ma'syar kiram, lihat, karena cinta kepada Allah, para nabi, para rasul, orang-orang saleh, tidak sedikit yang difitnah. Bahkan semua mereka difitnah. Bahkan mereka harus meninggalkan negeri kelahirannya. Ibrahim alaihissalam tinggalnya pertama kali di mana? Di mana lahirnya? Di Babilonia. Di mana Babilonia? Irak, selatan Irak. Akhirnya harus pergi, inni zahibun ila rabbi. Nah, saya pergi kepada Rabbku. Disuruh hijrah. Kemana? Ke Palestina, bukan Madinah. Nabi Ibrahim ke Palestina. Biarlah demi cinta. Ditinggalkan negeri kelahirannya, tanah tumpah darahnya. Mudah meninggalkan negeri tumpah darah itu. Tidak mudah. Apalagi di saat dikeluarkan atau di saat kita terpaksa meninggalkan. Beda dengan orang ketika keluar, misalnya antum nak pergi nuntut ilmu, jadi ulama, setelah ini diantar, diarak, didoakan, nah besok pulangnya. Pas ini anak Pak Wali Nagari ini dah dewasa, nanti kamu pulang supaya kita
kita ikat misalnya, dan ikat. Oh sudah terlambat, yang belum. Ya anaknya masih misalnya baru umur 16, terus mana yang muda? Nggak ada yang muda sih. Oh, udah tua semua. Ini misalnya berangkat pergi ke luar negeri menuntut ilmu, ya, lalu diantar ke bandara 5 bus ngantar misalnya. Nah, pergi sedih nggak tuh? Yang mana? Ini apa itu? Nah itu sedih nggak dia diantar? Apalagi dibilang kalau kau pulang sudah bawa ilmu yang banyak, tinggal pilih di kampung ini. Sama semangat nggak? Biarlah Dewi, biarlah aku tinggalkan kampung Dewi cinta. Kau muslimin muslimat. 4 tahun, umur berapa sekarang? 16, 4 tahun 20. Dia sudah berumur 18. Misalnya. Nah, sekarang umurnya berapa? 16 ya? Umur dia berapa sekarang? Enggak tahu. Enggak tahu. Belum tahu. Alhamdulillah. Misalnya ada yang antum tak perlu rencanakan, ada yang merencanakan. Misalnya umur baru 14. 14 tambah 4 18. Atau enggaklah 12 lebih dulu ya, tambah 4 16, masih usia dini. Belum lagi selesaikan sampai S2. Ya, S2 nanti di tengah-tengah S2 sambil berdua. Sudah 2 tahun di S2, umur 22, dia sudah umur 18 sudah boleh ke KUA. Sebab di bawah 18 Malaysia dini kan. Nah diantar, lalu dijanjikan, kemudian dikasih selalu kiriman, bahagia. Ini enggak. Pergi sembunyi-sembunyi. Karena dicari-cari ke seluruh pelosok negeri. Untuk apa? Untuk nikahkan? Bukan. Untuk dihabisin. Ma'asyil kiram. Tapi demi cinta kepada Ilahi, siap meninggalkan dan melakukan apapun. Subhanallah, belum punya anak sampai umur 80 tahun lebih dikasih anak. Lepas itu Allah ingin menguji. Allah Maha tahu isi hati, cuman ingin tunjukkan kepada yang mencintai, cintamu harus ada pengorbanan, dan kau takkan diterima cintanya kecuali dengan ujian. Kita belajar setiap hari dengan guru hadir tiap hari. Dia tahu kapasitas kita, tapi di akhir semester tetap diuji. Cinta juga seperti itu. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dibiarkan mengatakan kami sudah beriman padahal tidak diuji? Maka diuji lagi sang kekasih. Semakin berat cintanya, semakin berat ujiannya. Ustaz, coba bandingkan, mana yang paling berat cintanya? Pasti paling berat ujiannya. Ujian ketaatan. Karena apa? Mana yang paling engkau cintai, itu yang kau paling siap berkorban untuknya. Betul kan? Nah, tuh lihat. Mana yang paling dicintai, paling lebih siap berkorban untuknya. Nah sekarang Ibrahim, kamu siapa kasih anak? Apakah engkau lebih sayang pada anak atau lebih sayang kepada sang pemberi anak? Disuruh untuk mengantarkan anaknya ke negeri yang tak berpenghuni. Awak kita tidak boleh tinggal di keramaian, bikin masjid tempat yang sepi. Berat juga rasanya. Biarlah Dewi cinta. Tidak boleh di tempat yang ramai, di tempat yang sepi pun akan tetap ramai. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT, Ibrahim mengantarkan istri dan bayi. Bukan istri bersama anaknya yang sudah dewasa, tidak. Diantarkan kemana? Tempat yang tidak berpenghuni. Bukan tak berpenghuni saja, tidak ada sumber kehidupan. Tidak ada sumber kehidupan. Tidak ada air, tidak ada tumbuhan, tidak ada rumah.
tidak ada tempat penginapan. Siap kaum muslimin? Ada yang siap? Tidak. Awak ninggalkan bini 3 hari saja dengan beras cukup, minyak walaupun mahal cukup, lado walaupun mahal cukup, ya, token listrik cukup, tetap juga tidak sanggup meninggalkan 3 hari sehingga dibawa kemana-mana. Biarlah demi cinta. Biarlah demi cinta. Aku siap membawamu kemana aku mau. Asal aku mampu. Makanya saya bawa. Maka saya bawa gitu. Nah, walaupun panitia agak risau juga. Usah kemana-mana bawa kekasih. Nah, memang sengaja untuk mengawasi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Demi cinta, Ibrahim siap meninggalkan. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Demi ya Allah, aku tinggalkan keluarga keturunanku di tempat yang tidak ada tumbuhan. Tidak ada tumbuhan, tidak ada orang. Supaya mereka mendirikan salat. Cinta lagi. Berat. Buktinya sang Nabi pun ulul azmi minar Rasul sedih, berat. Apa yang dilakukan? Ketika dia tinggalkan Hajar, dia tidak berani menoleh. Apa sebab? Bertemu mata kekasih dengan mata kekasih. Luruh hati. Makanya kalau tugas berat, jangan lama-lama ditatap. Kalau tugas berat, segera berangkat. Jangan lama-lama ditatap. Karena kalau ditatap, luruh hati, luntur cinta kepada Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau istri, "Bang jangan ngaji, Bang. Bahaya ngaji, Bang." Dituduh kita radikal. Ditatap matanya, nangis dia, jatuh ke pelukan kita. Kita pun, ayolah tidak jadi ngaji lah. Apa sebab? Bahaya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Tidak. Biarlah demi cinta kepada Allah tabaraka wa taala. Anak dari remaja sedang lincah-lincah, diharap bisa membantu dan bekerja untuk meringankan, minimal mengurut di saat lelah. Saat itu datang lagi ujian, tidak pernah lepas untuk naik peringkat. Ibrahim alaihissalam diberikan perintah, qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara. Aku, wahai anakku, diperlihatkan dalam mimpi, aku mesti menyembelihmu. Allahu akbar. Awak nyembelih kambing lama istikharah, nyembelih 1/7 sapi lama minta pendapat, sampai mertua pun minta pendapat untuk kurban seekor kambing. Apa sebab? Ini anggaran sekolah anak sebentar lagi masuk tahun ajaran baru. Ya tak? Ya tak? Berpikir kita memang. Tapi akhirnya biarlah demi cinta aku berkorban. Karena Allah maha lapang rezeki daripadanya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sang anak pun yang diajar dan dididik dengan cinta kepada Allah. Tidak banyak cerita, tidak banyak tanya, apalagi membantah. Ya batif al-matu'mar. Ayah jangan ragu, laksanakan, itu perintah. Ayah harus lebih cinta kepadanya daripada kepada kami. Kami ada karena cintanya kepada ayah. Kami sehat karena cintanya kepada ayah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Saya akan sabar karena saya pun cinta Allah. Berat taat, berat saya siap menanggung dan sabar menahan. Sabar menahan. Nah, amak minta piti. Amak kita minta piti. Teringat wajah istri. Ya, kasih 50.000, marahnya luar biasa. Ini dia minta 5 juta. Jangan-jangan tidak ditanakkan nasi. Allah musta'an. Berat. Tapi tidak. Ini istri yang juga cinta kepada Allah. Mendengar ini perintah Allah,
Kalau kita istri tahu bahwa suaminya memberi pada ibunya adalah cinta kepada Allah, karena Allah wasiatkan seorang laki-laki dan seorang perempuan, khususnya laki-laki, untuk berbakti kepada orang tuanya setelah beribadah kepada Rabbnya. Kalau dia tahu cinta, maka dia katakan, kerjakan, kami siap untuk berlapar, tapi tak siap terkapar di dalam neraka darul bawar. Tak siap kami. Dan dia tak akan menjadi penghalang cinta itu dilaksanakan. Karena apa? Cinta kepada Allah dan Rasulnya tak satu pun yang bertentangan dengan cinta dengan sesama. Ma'asyarul kiram. Oleh itu, cinta yang benar ya, bukan cinta seperti pria pahit yang digulai dengan kelapa. Katanya cinta yang gagal. Oh, sedang berpikir. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali, mohon maaf. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, semuanya serentak dengan biarlah demi cinta. Sang ayah bisa mengorbankan demi cinta. Sang ibu bisa berkorban demi cinta. Sang anak biar berkorban demi cinta. Kenapa? Semuanya sudah sampai pada istilzadut ta'at, merasakan lezatnya ketaatan, wa tahammulul masyaqi fiha, dan siap menanggung beratnya beban untuk cinta, wasabru ala adzaha, dan siap menanggung sabar karena berat dan pahitnya tantangan yang dihadapi karena cinta. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Cukup begitu aja lah ya? Hah? Belum? Subhanallah. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ustaz, tahu enggak antum, bila cintamu diterima, apa yang akan kau dapatkan? Hah? Kebanggaan? Kebahagiaan? Macam mana kebahagiaan itu? Hah? Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Cinta kepada Allah itu membuat kita menjadi seorang wali. Tapi tidak perlu gila. Ya, ini wali yang waras. Wali yang waras. Yaitu yang dibangun di atas amal nyata. Di atas amal nyata. Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma tarattuhu alaih. Tidak ada suatu amalan yang membuat seseorang hamba mengemis cinta kepada aku yang lebih aku terima cintanya daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Berarti melaksanakan perintahnya menjadi prioritas orang yang mencinta. Kan itu tadi istilzamut ta'at, lezat menunaikan perintah sang kekasih Allah tabaraka wa ta'ala. Lezat. Ayyana salam. Hati ini bergetar saat pertemuan itu datang. Ya kan? Tapi kalau ketika dengar itu, la bising pula muazzin. Awak sedang bekerja, belum selesai, tiba-tiba dipanggilnya pula. Jadi dari ketaatan kepada ketaatan, kebahagiaan kepada kebahagiaan yang diwajibkan. Puasa hamba-hamba Allah, ya, kalau dia tahu Ramadan itu mendekatkan seperti itu kepada Allah tabaraka wa taala, dia ingin sepanjang tahun bulan Ramadan. Saya tidak bilang hadis Ustaz. Nanti bilang katanya ahli hadis, tapi bawa hadis palsu. Nah, itu bukan hadis. Perkataan hamba-hamba Allah yang saleh. Cuman orang belakangan menisbatkannya kepada Nabi SAW. Nabi tak mengatakan itu.
Tapi banyak di antara hamba-hamba Allah yang saleh, andainya hamba-hamba itu tahu apa yang Allah siapkan di Ramadan, maka mereka menginginkan sepanjang tahun bulan Ramadan. Kenapa tidak? Setiap hari turun rahmat yang tak terkira. Setiap hari Allah merdekakan kita dari api neraka. Setiap hari pintu surga dibuka. Setiap hari pintu neraka ditutup. Setiap hari syaitan-syaitan dibelenggu. Itu sepanjang tahun begitu. Masuk surga juga kita. Masuk neraka juga kita. Ya Syekh. Pintu surga dibuka. Pintu neraka ditutup. Dan syaitan dibelenggu sepanjang tahun. Masuk juga ke neraka? Tidak mungkin. Makanya kaum muslimin, andainya tahu seorang hamba itu bahwa Ramadan itu seperti itu, pasti dia ingin Ramadan sepanjang tahun. Karena zaman masanya cinta bersemi, zamannya tanaman disemai, zamannya buah dituai dan dipanen. Ada orang yang musim panen itu bosan panen. Antum biasanya tanam apa? Ada tanaman enggak? Sawit. Wih, andainya panen tiap hari mau enggak? Alhamdulillah. Dah, saya dah tahu. Panen tiap hari. Ada bosan? Enggak. Yang punya cabai. Sekarang berapa sekilo? 100.000. Panen tiap hari. Suka? Enggak suka? Oh, enggak punya. Mana enggak tahu memang. Ini saya ditanya yang punya. Antum pembeli ya, makanya enggak mau tiap hari. Yang penjual senang tiap hari. Iya kan? Andainya musim orang menikah tiap hari. Kalau menikah banyak beli emas. Suka enggak orang menikah tiap hari? Hah? Suka. Kita pun suka sebenarnya. Nah, enggak ada yang bosan. Karena masa menuai, masa cinta bersemi. Kalau antum sedang sayang-sayangnya pada kekasih, bosan enggak? Enggak bosan. Ya, antum mulai risau tuh. Ini sudah dekat bulan, risau tuh. Makanya di akhirat nanti di surga tak ada yang bosan. Apa sebab? Istri kita tidak pernah membosankan. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, seorang itu memeluk istrinya bidadari 70 tahun tidak bosan. Cobalah nanti antum pulang nanti ya. Peluk istri 70 menit jadilah. Ya. 70 menit. Pakai parfum terharum. Ya, pakai AC paling dingin. Bikin kamar kedap suara. Tidak ada bising. 70 menit. Coba aja. Hah? Coba. Kalau tidak bosan. Tapi bidadari 70 tahun dipeluk tak bosan. Tidak percaya? Buktikan. Ayo kita buktikan. Masuk surga. Berarti harus kerja keras untuk itu. Biarlah demi cinta. Kaum muslimin dan muslimat. Nabi kita alaihissalatu wassalam ketika tidak bisa lagi di Mekah, dia tidak berhenti berdakwah karena cintanya kepada Allah tak berhenti. Maka Allah perintahkan dia hijrah jauh, 400 kilo. Antum mau hijrah ke Bangkinang? Hah? Tidak mau. Sebab tidak ada di sana yang dicintai. Andainya ada, biarlah demi cinta. Ku tinggalkan adik sementara di sini. Karena ada cinta pengganti. Kan tadi jarak 100 km itu tidak membebani. Kan antum yang bilang laut kan seberangi. Mana ada laut yang kecil, selat yang kecil itu pun sehari menyeberang. Selat Melaka pernah nyeberang? Hah? Saya pernah naik pompong. Jadi pendatang haram. Iya. Berangkat jam 7 maghrib sampai jam 7 subuh. 7 pagi di sana. Sehari. Ya.
hati was-was, gelombang, belum lagi tak batam, dan takut lagi ditangkap. Maklumlah pendatang haram. Makanya kalau tidak legal pasti takut kita. Amal pun begitu. Bila tak legal, tak jelas sunnahnya, khawatir jangan-jangan nanti disalahkan oleh si fulan. Tahu sebab? Dia memang ilegal memang. Tapi kalau antum amalkan yang legal, takut. Nah, makanya setiap berangkat menuju surga, gunakan surat menyurat yang legal. Semua jadi urus dengan baik. Urus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jangan tembak. Karena SIM tembak bermasalah. Jangan karena orang dalam. Karena orang dalam ketika suatu disampaikan ke pengadilan, dia lepas tangan. Sebab tidak ada bukti yang tercatat. Ya. Kan biasa orang dalam ada buktinya kan? Boleh ditulis nih bang, apa yang nanggung nggak bisa. Tapi saya biarkan. Jelas? Ada kemarin salah satu wali negari, dia katanya izinkan pengajian. Tolong buat surat tersurat, tidak mau dia. Berarti diizinkan apa tidak? Diizinkan apa tidak? Tidak. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Walaupun sebenarnya ngaji secara undang-undang tidak ada juga harus surat izin, tidak ada. Jelas ya? Jadi kalau ada yang membubarkan, itu pembubaran itu ilegal semua itu. Ilegal semua. Cara-cara jahiliyah itu semuanya. Tidak legal secara hukum, juga tidak legal secara syar'i. Tapi apa boleh buat? Kalau nafsu, biarlah demi. Ya, tapi cinta yang gagal tadi. Cinta yang gagal tadi, tidak direstui. Tidak direstui, tak tercatat di catatan sipil. Makanya lengkapi surat-surat cinta. Supaya cintanya diterima. Sampai di sinilah dulu ya. Ya, kayaknya tuan-tuan udah puas itu. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Insya Allah kita ketemu lagi nanti. Atau mau ditambahkan lagi? Ya, saya kasihan kawan-kawan ini. Kan tidak boleh panjang-panjang depan orang yang sedang menahan. Coba nunjuk tangan yang lapar. Nah, kaum muslimin dan muslimat, apa saja yang membuat cinta itu semakin kokoh? Tadi mengamalkan kewajiban yang Allah wajibkan. Itu yang paling dicintai. Oleh sebab itu skala prioritas kita dalam beramal susun berdasarkan prioritas yang datang dari Allah Tabaraka Ta'ala. Satu, murnikan akidah supaya ikhlas dalam beramal. Karena akidah yang tak bersih tak mungkin ikhlas. Walaupun dia bilang seikhlasnya. Walaupun dia bilang saya ikhlas. Ikhlas itu adalah tak ada bagian selain Allah di situ. Hanya lillahi ta'ala. Jelas? Yang kedua, mesti sah secara syariat. Mesti sah secara syariat. Dan kita tidak punya akses langsung kepada Allah kecuali melalui para utusan Allah. Para ulama mengatakan mesti mengikuti sunnah Nabi SAW. Yang ketiga, dahulukan yang wajib dari yang sunat. Dahulukan yang wajib dari yang sunat. Ibadah. Kalau ini jangan gara-gara sholat duha. Karena ada orang bikin acara sholat duha. Misalnya apa istilahnya tuh? Misalnya pasaman berduha gitu ya. Nah, ya pasaman berduha misalnya dari jam 8 sampai jam 11.45. Selesai duha, zuhur pun datang. Gara-gara duha, zuhur melayang. Ya, duha tadi ramai sampai memeludak keluar masjid. Pas zuhur, tinggal 3 orang. Ini cinta yang ilegal. Cinta yang ilegal. Katanya duha melapangkan rezeki. Zuhur lebih melapangkan rezeki.
Mana lebih afdal, salat zuhur atau salat duha? Zuhur. Ada lagi orang gara-gara salawatan meninggalkan salat. Karenanya salawat lebih afdal daripada salat. Apa sebab? Dia bagian dari salat. Subhanallah. Antum punya rumah besar harga 1 miliar. Ada perabotan mahal di dalamnya. Mahal di dalamnya 300 juta. Karena dia paling mahal dari bagian itu, maka antum serahkan rumah, ambil perabotnya. Gitu. Hah? Buat rumahnya saya perabotnya mahal ini. Lebih afdal perabot daripada rumah. Pasang perabot di luar rumah nanti. Datang hujan, kehujanan, datang panas. Enggak. Atau antum dikasih mobil komplit. Ya, mobil apa yang antum suka, mobil apa? Ini yang dua-dua ini masih banyak mobilnya. Nah, anggaplah mobil Fortuner. Mana yang lebih mahal, mobil Alphard dari Fortuner? Tahu dia. Kalau saya ceritanya, saya mikir dulu, nanya dulu ke Ahmad, mana yang mahal, Man? Nah, jadi Alphard. Alphard mesinnya lebih mahal dari Fortuner. Dari mesin Fortuner. Ya. Mau ndak antum saya tukar Fortuner antum dengan mesin Alphard? Kenapa? Hah? Fortuner bisa langsung jalan. Mesin Alphard tidak bisa jalan. Maka tidak masuklah salawat lebih afdal daripada salat. Karena salawat bagian dari salat. Kan banyak yang aneh bin ajaib. Gara-gara salawatan, salat tinggal. Ini saya saksikan sendiri dulu ketika saya sedang belajar di Jawa. Menjelang Isya atau setelah Isya. Ya, baru datang jemaah. Pas Isya enggak datang tadi. Lepas Isya datangnya. Isya misalnya waktu itu 2 sab. Pas lepas Isya 5 sab. Datang. Kemudian bawa batu. Ya, baca entah berapa 4444 kali. Ini angka 4 nih ada kayaknya nih. Nah, baca selawat sampai menjelang subuh. Ya, menjelang subuh pulang ke rumah masing-masing. Pulang ke rumah masing-masing. Kemudian pas subuh kembali sab. Kalau tadi di Isya ada 2 sab, di subuh tinggal setengah sab. Yang begini adalah cinta yang salah kaprah. Allah katakan selawat wajib apa sunat? Di luar salat wajib apa sunat? Sunat. Salat subuh wajib apa sunat? Wajib. Salat sunatnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini akibat menyimpang dari ajaran Nabi SAW. Tidak tahu bagaimana prioritas cinta itu. Sehingga tidak sedikit orang dia mencintai tapi tidak bertanya kepada yang dicintainya. Ada dulu seorang penyair di Andalus. Antum suka penyair enggak? Kalau enggak saya sebutkan. Hah? Suka? Ya kalau enggak suka enggak usah bersair-sair pula katanya. Enggak suka syair. Haram. Alhamdulillah. Seorang penyair Ibnu Zainun Al-Andalusi jatuh cinta pada Wallada bintul Mustafi, seorang penyair perempuan. Tapi cinta bertepuk sebelah tangan. Setiap menggaya di depan Wallada berpaling daripadanya. Dia tidak nanya dulu, Adinda suka seperti apa saya berlaku. Dia bikin berlaku seluruh keinginannya. Akhirnya cintanya bertepuk. Kalau dua belah bunyi tak? Sebelah? Nah, akhirnya sakitnya tuh di sana, bukan di sini sih, tidak ada sakitnya. Sakit, sehingga diabadikan dalam kisah sejarah. Cinta yang bertepuk sebelah tangan, pakai baju kuning, disindir sama kawan seperti sapi Bani Israel. Sapi Bani Israel, ingat kisahnya? Qala innaha baqaratun, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin.
Dibuat syair sama yang perempuan itu. Apa pula pakai baju kuning, safra'a, malabisa safra'a, la tasurrun nazirin, yang tidak membuat senang orang yang melihat. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi, pelajari mana yang disukainya dan laksanakan mana yang paling disukainya. Antum tahu sendiri lah itu ya. Apa yang paling disukainya dan mana yang paling tidak disukainya. Maka Allah katakan yang paling aku sukai apa yang aku wajibkan. Kalau nak puasa, wajib. Jangan katakan, apa nak puasa Ramadan, siap-siap puasa Syawal. Untuk siap puasa Syawal. Sehingga 10 hari terakhir Ramadan, dia tidak ikut puasa lagi. Apa sebab? Supaya bisa puasa di bulan? Tidak masuk. Ya, tidak masuk. Atau zakat dah sampai, supaya tidak berzakat, di lobe bersedekah. Apa sebab sedekah? Nanti zakat habis harta saya. Akhirnya dikurangi nisabnya. Padahal zakat wajib, sedangkan sedekah sunat. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Dan seterusnya. Kemudian setelah selesai yang prioritas, yang wajib, dia pun tak lupa menambah dengan yang sunat. Antum kalau senang kepada seorang pekerja, senang kepada pegawai, di samping gaji pokok dikasih kasih bonus. Makanya kalau jadi pekerja, pandai-pandailah menyenangkan yang punya kerja. Kita hakikatnya sebagai hamba ini para pekerja yang dikasih upah. Disebut dalam hadis bahwa kita ini adalah para pekerja yang Allah ciptakan bumi untuk memakmurkannya dengan ibadah. Lalu kalau kita bekerja dengan baik, Allah akan berikan upah dan bonus. Allah berikan upah dan bonus. Ya. Kan dilipat gandakan satu kebaikan menjadi 10 kali lipat. Lebih lagi. Ila 700 dha'if, sampai 700 kali lipat. Ila Masya Allah. Wallahu wasi'un alim. Baik. Ini yang ke berapa tadi? Yang ketiga atau keempat? Ketiga. Yang keempat tambah yang sunat. Tambah yang sunat. Nah, bila ditambahkan yang sunat-sunat, sehingga kita dicintainya dan dekatkannya. Nah, bila itu sudah terjadi, Allah bila mencintai kita, maka Allah umumkan di langit, saya mencintai si fulan. Sampaikan ke Jibril dulu. Lalu Allah katakan cintai dia. Jibril pun mengumumkan Allah mencintai si fulan, maka dicintai di langit. Kemudian diturunkan cinta itu ke bumi. Sehingga walaupun kita tak sesuai kaji, tapi tetap dicintai oleh yang berlawan kaji. Kan ada tak? Orang Quraisy tidak cinta pada kaji Nabi, betul? Tapi tetap cinta pada pribadinya. Buktinya mereka tetap menitipkan barang-barang titipannya pada Nabi. Di malam hijrah, Nabi menyuruh Ali untuk mengembalikan amanah tersebut. Baik kaum muslimin dan muslimat, cukup lagi itu dulu ya. Hah? Belum lagi? Ya Allah, bahaya betul minta izin sama antum nih. Hah? Ini alhamdulillah masih ada tanya jawab. Tanya jawab itu yang lama tuh saya. Ya Allah, selamatkanlah saya. Baik kaum muslimin dan muslimat. Bila sudah dicintai Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Dia menjadi pendengaran yang dengan aku menjadi pendengaran yang dengan dia mendengar. Kemudian wa yadahu allati yabtishu biha, tangannya yang dengannya dia berusaha, wa rijlahu allati yamshi biha, dan kaki yang dengannya dia berjalan. Fa idza sa'alani la'utiyanna, bila dia minta pasti aku beri. Wa idza sta'adzani la'uidzanna, andainya dia minta perlindungan pasti aku akan berikan dia perlindungan. Kaum muslimin dan muslimat, maknanya adalah seluruh gerak kita selalu diberikan taufik untuk melakukan yang disukai Allah. Kalau semuanya Allah suka, apapun yang diminta dia beri.
Jangankan kita yang beriman dan mencintainya, orang kafir bila benar meminta kepadanya, seperti ketika dizalimi, Allah beri. Iblis yang durhaka kepadanya memohon dengan izzatika, dengan kekuasaan perkasaanmu, ya Allah, aku minta untuk supaya diberi saya waktu sampai hari kiamat. Allah beri. Bagaimana dengan kekasih? Kaum muslimin muslimat, sampai di sini dulu karena ada sesi pertanyaan katanya. Ya, nanti masih banyak asbab yang bisa membuat kita semakin mencintai atau dicintai Allah SWT, saling mencintai sesama orang beriman, saling menziarahi sesama orang beriman, saling memberi hadiah sama kaum muslimin, selalu menebar salam sesama kaum muslimin, dan seterusnya yang menumbuhkan cinta dan iman kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh sebab itu, hati benci itu hilangkan, biarlah hilang dengan cinta. Dendam-dendam sesama kita, apalagi sama-sama sudah ngaji. Ini kadang-kadang ngaji, sama ngaji berbantah juga kita. Ya Allah, apa berbantah? Apa berbantah? Tidak jelas. Kajinya, kitabnya sama, akidahnya sama, sunnahnya sama. Apa bantah juga? Hah? Ada orang bertanya, Ustaz Dasman itu gimana? Akidahnya salaf, ibadahnya salaf, akhlaknya salaf, muamalannya salaf. Tapi dia salafi enggak? Enggak. Di mana sebabnya dia enggak itu? Pokoknya enggak. Di mana tidaknya? Tunjukkan masalah apa misalnya dia menyimpang. Andainya pun ada yang namanya ustadz, tidak ada yang maksum. Jangan cari ustadz yang tidak bersalah sama sekali. Dan kewajiban antum bukan membenci, tapi menasihati. Sekarang saya minta nasihat. Ini serius. Kita duduk klarifikasi. Ustadz kenapa naik mobil hitam? Nabi tidak pernah naik mobil hitam. Misalnya, biar saya jelaskan nanti. Nah, ini ada orang ustadz ditanya tentang Dasman 100 pertanyaan, nilainya 100 murni. Lalu ditanya oleh yang bertanya, kalau gitu berarti Ustadz Dasman sunnah Ustaz. Itulah ayahnya bu. Apa sebab? Kalian tak akan paham. Dari ditanya 100 paham tadi. Ditanya detil 100 pertanyaan, nilainya 100. Ketika ditanya, dia di atas sunnah apa tidak? Oh enggak. Apa sebab? Pokoknya Ustaz nak merekomnya. Dia apa boleh buat? Akhirnya berbantah Ustaz semua. Ustaz. Tentu Ustaz berbantah diikuti oleh jemaah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, benci itu harus karena Allah, sayang itu harus karena Allah, saling menasihati karena Allah. Nasihat kepada setiap muslim itu wajib. Ghibah terhadap seorang muslim itu sunnah muakkad. Haram. Apalagi menghibah ustaz. Apalagi ghibah itu dilakukan oleh para ustaz. Jadi kalau ada ustaz saling menghibah, antum tutup telinga saja. Tutup telinga. Ya silakan kalau ada yang bertanya. Tapi yang mudah-mudah saja, Ustaz lahir tahun berapa? Semisal itu, istri baru berapa? Kan mudah saya jawab. Nah, silakan Ustaz. Wih. 2, alhamdulillah. Boleh dipilih? Hah? Saya pilih ya. Bismillah. Alhamdulillah. Afwan Ustaz, kurang terdengar ceramah ke belakang. Saya pindah ke belakang. Ini dari akhwat. Ini teknis. Kerusakan bukan pada pesawat Anda. Itu di stasiunnya yang rusak. Makanya kenapa ibu-ibu ribut rupanya tidak terdengar di situ. Atau jangan-jangan tidak terdengar karena ribut di situ. Ya, apa boleh buat. Jadi mohon maaf, nanti lihat rekamannya di media yang sudah ada. Yang penting kan sudah pernah hadir. Pahalanya insya Allah sudah ada.
Untuk rekamannya ada di Kampar Mengaji ada, di Baba TV ada, di Rabbani 1101 FM ada, di Pariaman. Pasaman Mengaji ada, apa lagi? Enggak tahu ya lah. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya Ustaz, silakan. Adakah syariat yang terlanggar ketika seorang ayah mencium anak perempuannya yang sudah dewasa? Tidak ada. Ya tidak ada. Anaknya darah dagingnya sendiri. Memang tidak larang sama suaminya. Ya, tidak ada. Dia mahram darah dagingnya boleh mencium anak perempuan yang sudah, walaupun sudah dia dewasa. Kecuali ada kelainan. Kalau ada kelainan tidak boleh. Ya, jangankan dewasa, anak-anak kecil pun tidak boleh dicium kalau ada kelainan. Ini mohon maaf kaum muslimin, ada yang punya kelainan senang pada anak-anak. Ada kan? Tidak anak perempuan, jangan laki-laki senang juga dia. Nauzubillah, tsumma na'udzubillah. Tapi kalau cium seorang anak kepada atau ayah kepada anaknya, tidak ada masalah. Suami tidak berhak melarang pula. Tidak berhak melarang. Cuman boleh nggak tidur sekamar misalnya? Tidur sekamar. Ulama secara hukum syar'i tidak ada masalah sebenarnya. Cuman tidak dianjurkan karena sadduz zara'i. Karena bisa saja Allah qadarallah terjadi hal yang tidak diinginkan. Maka tidak boleh saudara laki-laki dengan saudara perempuan tidak boleh sekamar. Orang tua ibu dengan anak laki-lakinya tidak boleh sekamar. Apalagi tidur dengan istri orang sekamar, lebih tidak boleh lagi. Ini di musim haji dulu sering terjadi. Iya, sering terjadi. Ini bawa bini sekamar 3 pasang. Dia terlambat, istrinya pulang. Istrinya terlambat pulang. Kemudian istri saya terlambat pulang. Dia masuk kamar, istri saya masuk kamar. Sah secara hukum. Karena kamarnya. Akhirnya tidak lama pulang saya. Ya, pulang saya. Ketemu dia dengan istri saya di kamar. Apa yang terjadi? Basi tumbuk lagi. Pindah si tumbuk ke Mekah. Tumbuk atau sangkar. Pindah ke Mekah. Bertumbuk lah orang tu. Apa sebab? Ya membara lah ti antum. Istri antum bertemu dengan laki-laki lain di kamar. Ya kan? Makanya kepada para penyelenggara haji dulu sudah lama diberitahukan ini. Kemarin di masa Pak Menteri waktu Basyuni dulu dirubahnya, alhamdulillah. Tapi sekarang apa masih berlaku dan diteruskan? Semoga tetap diteruskan. Sebab berbahaya, sangat berbahaya. Saya 15 tahun di sana banyak menemukan kasus-kasus yang tidak disengaja. Dia tidak akan sengaja, tapi ada kesempatan. Niat nggak ada, tapi ada kesempatan. Semoga Allah jauhkan kita dari hal seperti ini. Terima kasih semua. Cukup 2 saja. Cukup 2 saja. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terakhir saya ucapkan terima kasih pada saudaraku di sini, para pengurus, bapak-bapak di sini atas kesempatan yang diberi. Insyaallah utang sudah tertepati ya. Ya, jangan nuntut lagi. Nah, wallahu ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.